Penting hubungannya dengan Allah spesial bahwa kita yakin hidup kita namun bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu nyifati Allah nikmal maula wa ni'man nasir. Selagi Tuhannya Allah pasti kita ditolong. Apapun kondisi Indonesia, Tuhan kita tetap Allah, tetap ditolong. Kita pernah keluar dari penjajahan Belanda, tragedi PKI, ya apa saja problem kita pernah keluar karena Allah Tuhan kita nikmal maula wa ni'man nasir. Sudah, iktimatnya sama Allah, jangan pada yang lain. Yang lainnya itu hanya aturan bernegara saja. Kita butuh presiden, butuh macam-macam, itu aturan bernegara. Tapi kesejahteraan kita tetap Allah nikmal maula. Karena kalau Allah yang nggak berkenan, Jawa dihilangkan les lewat ekuifaksi selesai. Atau meteor satu jatuh selesai. Makanya Allah selalu mensifati dirinya, saya yang memegang langit bumi, saya yang mengatur langit bumi. Beberapa benda langit nggak jatuh ke bumi karena saya, kata Allah. Inna wa yumsikus samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'di. Kalau sistem alam langit itu hancur, semuanya tapi kita enggak. Kadang-kadang membayangkan dunia enggak hancur itu kalau kestabilan negara. Negara tak stabil, kalau alam enggak stabil mau apa? Semuanya enggak koruptor, semuanya adil, tapi diguncang gempa tetap selesai. Diundang faksi tetap selesai. Makanya Allah selalu mengingatkan kita, aamintum manfis sama ayakhsifa bihumul ardo fa idza hiya tamur. Kenapa kamu merasa aman di bumi? Bumi ini setiap saat bisa likuifaksi, kata Allah. Karena bumi itu dzatis sodok, potensinya pecah. Tapi kalau kita ingat situ kan akhirnya bergantung sama Allah sambil bernegara secara benar, bertetangga secara benar. Susahnya apa sih hidup benar? Wong hidup benar itu nikmat. Kulo mboten nate urip susah. Ngerti masalah sing ning pangeran Gusti, niki wae jenengan ya sudah selesai. Dadi nak tahlilan ojo ngrameni tok, dijiwai nikmal maula. Nikmat itu sebaik-baiknya, nikmat itu sebaik-baiknya. Artinya kita selagi punya Tuhan itu pasti nasib kita ya sebaik-baiknya. Pokoknya sing ora hafal Quran lah, ibu-ibu hafal. Yo syaratnya yo. Terus sing ora hafal ibu-ibu hafal kudu hafal ayat iki. Paling gak yo hafal maknane. Ya tak wacana sitok-sitok. Summa aurasna, manan kemudian saya kasihkan. Karena anak dimaknani waris itu kan kesane sing ngekeki mati. Padahal Allah ora mungkin mati. Mulane Imam Suyuti urun atoina, manane aurasna iku atoina paring. Kok nak dimaknani waris kesane kan yang memberi mati. Padahal pangeran ra bakal mati. Ono Imam Suyuti. Cara aku niku wong Isra kabeh maksudnya ora ngono. Mulane aurasna mek dekne diganti apa? Atoina. Ya agak ulama dadi ra roh karepe. Nak kula ora karepe aurasna iku kan waris. Waris kesane kan mati. Terus dekne urun atoina. Terus Alkitab itu kitab apa saja, Injil ya kitab, ya kan Alkitab. Lah kuwatir diarani Injil, dene maksud itu urun Al-Qur'an. Wis bener to iki? Paham ya? Gue tak warai dadi wong alim ya. Wis bener. Ya salim berarti. Soleh boyong cara santri soleh boyong. Soleh. Nah, ayat ini menurut saya bukti bahwa kita pasti benar ya. Terus kita ini kelompok ahli sunnah napa? Wal jamaah itu pasti benar. Meskipun secara personal kita salah, tapi mazhab kita pasti benar. Ya apa ayat ini? Kan jelas ayatnya. Kemudian kitab ini, Al-Quran ini tak kasihkan orang-orang yang kami pilih. Orang dipilih Allah itu kan kelas super. Ya kan? Allah yang milih loh, bukan sekedar lembaga negara. Allah yang milih, itu kan berarti super. Tapi kemudian orang super itu uniknya Allah bilang, faminhum dzalimul linafs. Orang yang saya pilih itu kemudian ada yang kelakuannya itu kurang ajar, zalim. Sekarang pertanyaannya, orang yang dolim itu bagian dari yang dipilih apa keluar dari yang dipilih? Keluar bagian apa keluar? Bagian. Makanya cara ahli sunnah, wong fasik ora keluar dari Islam. Mergo minhum rujuke je alladinas tofaina. Paham ya, mulane ora usah terprovokasi wong-wong. Wong nek zina ora Islam, dosa gede ora Islam, nyekel patok kuburan ora Islam, dikeris ora Islam. Iku keliru. Wong Allah dhewe dawuh kemudian Quran ini tak kasihkan sama orang-orang yang kami pilih. Lah yang kami pilih itu ada yang berstatus dolim. Artinya yang dolim pun masih berkategori yang kami pilih. Artinya minimal tidak keluar dari nopo Islam. Itu kan normal. Misalnya saya sebagai pelatih milih 11 pemain. Ya tentu setelah di lapangan ono sing dolim kan. Mau ngamun tok. Mau kerobok tok. Tapi tetap dia pilihan kan. Tapi tentu nanti yang terbaik ya
yang kerja keras, yang ngegulno, tapi kan tetap dia sudah pemain di dalam situ. Jadi jelas ya, makanya ya saya ulang lagi ya, tak latihan. Misalnya ja'an nasu, misalnya manusia itu datang faminhum zaidun, waminhum amrun, waminhum bakrun. Artinya ketika kata manusia itu pasti memasukkan zaid, amr, bakar. Orang-orang yang dipilih Allah itu ya siapa saja, yang penting kategorinya dipilih. Meskipun setelah dipilih Allah itu ada yang berstatus dolim. Nah kenapa tetap dipilih Allah? Ya karena dia punya status. Tak warai ya dadi wong alim. Anggap bae Lailatul Qadar ora usah darani ganjil, sing darani ganjil ya sapa. Aneh-aneh. Lailatul Qadar ya mulai tanggal 1 Ramadan. Malah ulama darani mulai ruwah iso wis ruwah wingi. Kalau sering tok Lailatul Qadar kadang mulut, kadang Dzulhijjah. Kalau kan jenisnya on time. Kayak wong melarat, dene dhuwit pendak entuk THR. Nah wong marang pangeran ya sawal selo besar ya entuk napa? Lailatul Qadar. Mergo Lailatul Qadar iku malam diturunane Quran. Quran itu turun Ramadan tok apa tau Sawal ya? Sawal ya tau, Dzulhijjah tau. Dzulhijjah tau. Bolak-balik al-yauma akmaltu lakum turun apa? Bulan apa? Dzulhijjah. Kowe ku mari amatir, itu angel terang. Sing darane Lailatul Qadar iku malam diturunne Quran. Quran turune iku pira? Ya macam-macam, ra Ramadan nggih bolak. Lah tapi ana kelas-kelas premium, ana kelas umum, sing kelas umum ya pokoke Ramadan. Sing ganjil dipilih salah sitok. Dadi iku pembatasan apa? Nah, Quran dhewe turun coba surat paling terkenal, ayat paling terkenal al-yauma akmaltu lakum turun tanggal pira? Tanggal 9 Arafah Dzulhijjah haji wada. Padahal ta'rif Lailatul Qadar apa unzila fihil Quran. Ya tapi ilmu ini mari debat biasa. Umumnya wong ora takok wong Gus nuzul Quran tanggal pira 17. Lailatul Qadar tanggal 21. Ya jare nuzulul Quran yo pas Lailatul Qadar. Wong-wong nak muni bingung nang wong. Nah aku sih ra bingung. Lho kok ora tau mikir jajal. Nuzulul Quran sing resmi ning kitab-kitab tanggal pira? 17. Lailatul Qadar tanggal. Padahal Lailatul Qadar disifati apa? Malam turune. Quran. Nek ora tau bingung ngono. Wong kadang ngirim wong goblok. Wong kok ayeme ngono. Ora tau mikir. Aku gumun goblok-goblok. Dadi ana ilmu paradok barang ya tenang, santai. Padahal ya tak bedhek ya. Nuzul Quran tanggal piro? Sing resmi cara kitab-kitab 17 Ramadan. Lailatul Qadar sing resmi 21 nganti 29. Terus Lailatul Qadar iku wulan apa? Wulan diturunkannya Al-Qur'an. Berarti tanggal piro? Bocah dijak pinter ya kan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya tak tahu. Nuzul Quran tanggal piro? 17. Lailatul Qadar. Seliko. Terus Lailatul Qadar ke malam diturunkannya Al-Qur'an turun tanggal 17. Berarti Lailatul Qadar tanggal ada dik. Ora tau kalau yo gumen mek wong-wong. Yo kok penak wae. Mulai dadi wong alim loro, Kang ora usah mari eskal. Ngatuk ditung bodho penak. Pokoke nuzul Quran tanggal piro, Kang? 17. Lailatul Qadar selikur. Lho jare Lailatul Qadar bulan 7-ne Quran kok beda tanggale. Kan gak tau ge mikir. Alhamdulillah. Tapi Ron, Lailatul Qadar tanggal piro? Saiki pinter. Tanggal piro, Bos? 17 berarti sekliwat. Jadi ilmu itu kabeh bingung no kan. Ya biasa bingung. Mulane yang bodoh barokah. 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 Kula cara ora dipilih pangeran nggih milih dadi wong bodoh, tapi wong pangeran milih kula dadi wong pinter dadi tak syukuri wae. Tapi kadang kula iri, wong bodoh iku iri. Modele penak urip ngono. Santai. Ya saiki ya Lailatul Qadar iku sifate apa? Inna anzalnahu fi lailatul. Normale kan ainu nuzulil Quran yo ainu lailatul qadar. Berarti tanggal piro? Dorawade ta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita warai ilmu cara wong alim.
Meskipun sampean boleh bantah siji yo kadang keterbatasan ilmu. Nomor loro hasud, bantah kan sebabnya macam-macam. Hasud, nomor telu bantah gue kegiatan. Kayak wong kuliah nak agak kritis kan darani ra pinter. Jadi cocoklah ya kudu bantah. Nggo khas-khasan cerdas apa? Nomor 4 bantah niku sifate wong wedok. Menang kalah protes. Berarti kowe ora lanang berarti wedok, tukang protes wedok. Nomor 5, bantah itu berarti dia punya keiskalan tapi nggak bisa keluar dari keiskalan itu. Jadi problem Anda ditimbangkan ke saya, itu ya sopan. Problem-problemnya dewe kok ditimbangkan ke saya. Begini terang no. Hukumnya Allah Ta'ala itu ada yang berstatus itu lugu. Lugu itu ya lugu ummi. Karena agama ini memang ummi. Ummi itu lugu. Sehingga agama ini tidak perlu diterangkan. Ngendikane Abu Hanifah, agama ini ketika datang, itu orang lugu. Lugu itu murni. Murni itu proporsional. Sehingga sifat ummi itu baik. Misalnya saya bilang gini, rungono awas kena keliru. Kalau kamu sholat itu batal kalau makan. Itu ukurannya 1 upo apa 1 piring? 1 upo kan? Itu sudah batal. Terus kalau saya bilang gini, Jong nak ono tamu gak imangan, itu 1 piring tak 1 upo. Ndak jawab ya. 1 piring, ora iso misal, tak keimangan gue 1 upo sing penting. Nah, lalu Anda ditanya gini, lalu definisi makan itu apa? Memasukkan 1 piring ke mulut apa 1 upo ke mulut? Dalam bab sholat 1 upo ke mulut itu makan. Tapi dalam bab hormat tamu itu 1 piring. Setuju ya? Tak warai pinter kayak. Ayo tak warai ya. Wes setuju ya? Wes pinter. Lo jawab wes pinter. Urung. Lailatul Qadar ya ngono. Misalnya Lailatul Qadar menjadi super karena ada sesuatu yang super turun yaitu Lailatul Quran. Jadi menjadi super karena yang turun adalah sesuatu yang super dan itu artinya tanggal. Loh, sawane aku cek. Iku utek tanggal 21 kabeh sing ngaji ning ngene. Oh jelas inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hurujuke ning ndi? Quran kan? Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar itu ya bisa saja tanggal 1 kemarin sudah kelewat. Mbok entah ini jebelis baris dada. Atau mungkin Sa'ban. Jadi perdebatan ulama tentang Lailatul Qadar. Malah ada wali yang bilang saya tiap hari mendapat Lailatul Qadar. Nah, itu malah ra kelas meneh, malah pusing, malah napa? Pusing. Udah enggak usah mikir itu. Jadi hukumnya Allah itu ada 2. Ada hukum itu lugu dan ini bagus. Makanya saya itu kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul. Saya ulang lagi, kenangan saya terbaik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faraid. Dulu mungkin banyak yang ingat lah ketika tahun berapa lupa saya. Tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama. Lelaki dan perempuan sama. Alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama lidzakari bisuhadil. Saya itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya. Yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang begini. Saya bilang gini, Anda ngomong ini itu karena pinter apa karena tren? Tak tanya, ya karena pinter. Saya ini kan orangnya keren, punya kepangkatan jos lah. Ya kepangkatan jos, kepangkatan dunia, mestinya cara pangeran bojos ora ya ora. Cara ukuran dunia itu jos lah. Tak tanya, saya itu Pak, termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan tidak. Sekarang sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia nggak ngerti kalau ngadepin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. Dia ini roh nak aku ngalim. Sembrono ya jadi ini. Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak, yang anak saya putri itu direktur BUMN atau direktur bank atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi malah Anda ini aneh.
sudah kerja direktur BUMN hanya karena dia kerja, dia dapat warisan karena Anda bilang asbabul irsi adalah kerja. Kalau saya bilang karena empati, saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi, tapi yang idiot tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung deh. Sampai dia ikrar, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini. Karena Anda ngomong sama orang-orang goblok, kata saya. Terus saya bilang, saya ini ngaji Wahab, khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab Wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zukurah wal unasah. Kelelakian menjadi dapat 2 bagian, keperempuanan menjadi 1 bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati. Mujarrodul zukurah dan mujarrodul unusah. Sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet. Coba kalau kamu pakai ilatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet. Karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena perempuan kerja, lalu misalnya yang lelaki idiot misalnya atau pengangguran, warisan kamu kasihkan siapa? Kalau kerja itu menjadi alasan hukum, kamu kasihkan yang perempuan kan? Aneh enggak? Yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? Enggak. Berarti berdasar prestasi atau berdasar empati. Kalau kamu dapat warisan, idiot dulu dong. Idiot dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu, baru dapat warisan karena dapat empati. Yang sudah PNS nggak perlu dapat warisan karena sudah juga ruwet. Fikih seperti ini ruwet nggak? Ruwet. Nah, kata Imam Haromen gurunya Ghazali, agama itu kadang dinuna dinul ajais. Kita ikut yang lugu saja. Allah bilang lelaki dapat 2 bagian dari perempuan, ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis. Perempuan yang punya farji, ya sudah gitu aja, gak usah ruwet-ruwet. Kenapa begitu? Ya sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini kalau diterusin. Ada seorang dokter fikih perempuan. Dia menguasai fikih sholat. Ruhin lanang tapi gak menguasai fikih sholat. Rohnya mau pesolatan misalnya. Lalu yang jadi imam siapa kalau berdasar prestasi? Perempuan dong, karena dia doktoral fikih sholat. Dia menguasai aneh-anehnya sholat. Ghoro ibu masaili sholat dia menguasai. Sementara Ruhin takoi sholat apa Ruhin? Pokoknya ini gugus ngadeg terus lugu. Terus ngadeg malih. Apa? Ada mulan. Nak salam ngalerin. Dia tahunya hanya itu dok. Lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam fikih sholat, tentu yang imami perempuan. Tapi agama ini tidak seperti itu. Pokoknya wong lanang imami. Wong itu. Jadi makanya kata Imam Haromen dinuna dinul ajais. Sampai Said Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan, Allahumma imanan ka imanil ajais, ya Allah. Semoga iman saya menerima konsep engkau itu ka imanil ajais. Imannya wong wedok-wedok sing lugu. Ajis itu perempuan lugu yang sudah sepuh. Jadi misalnya ngukur anak seneng ya anak kono gedang goreng, ngekei duwe, ya lugu saja. Itu bagus. Daripada kamu pakai argumentasi, karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas, tapi ada kebodohan masif. Karena tadi, kalau hak waris kita otak-atik dengan prestasi, maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak, yang idiot enggak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah ngendikan ketika ditanya, lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat ngendikan kata rojul. Kemudian direvisi dakarin. Fali aula rojulin dakarin. Semua ulama ngendikan dakarin di sini adalah badal. Nabi ngendikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa, apa? Kemudian Nabi mengulang lagi zakarin, tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun baru lahir, kalau dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan, belum bisa dikatakan rojul, paham ya?